Walau kalian bertemu dengan Mimin lagi nih. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita anime baru nih. Anime kali ini berjudul Nageki no Bure wa Intai Shitai. Kira-kira bagaimana alur cerita episode satunya? So, seperti biasa, kita intro dulu gak sih guys? Di awal cerita, terdapat para bocil yang mempunyai impian ingin menjadi pemburu harta karun. Hal itu karena mereka ingin mendapatkan kejayaan dan kekayaan. Bahkan mereka itu ingin menjadi pahlawan terbaik di seluruh dunia. Perjalanan mereka akan dimulai di ibu kota Zubirdia. Di dunia ini, para pemburu harta dianggap sebagai bintang di ibu kota kekaisaran. Untuk mendapatkan harta itu, mereka harus berkelana ke reruntuhan yang disebut dengan gudang harta. Namun, di dalam reruntuhan terdapat monster yang bernama Phantom, pekerjaan yang bisa membahayakan nyawa. Sebagai gantinya, para pemburu bisa mendapatkan kekayaan dan kejayaan. Untuk bisa bertambah kuat, seseorang harus memiliki klan yang kuat untuk berkembang bersama. Klan yang paling kuat di ibu kota saat ini adalah klan First Step. Klan sendiri memiliki arti kumpulan para kelompok yang bersatu untuk membantu satu sama lain. Tetapi pria tersebut gagal melakukan hal itu. Dan saat ini klan First Step mengadakan perekrutan anggota baru. Semua para pemburu mengantri tidak juga dengan MC kita yang bernama Kray. Tiba-tiba datang seorang gadis yang mengajak Kray berkenalan. Dia adalah Ruda, pemburu berlevel 3. Kedatangan Ruda itu agar dirinya bisa menaklukkan reruntuhan sarang serigala putih. Sempat ada bapak-bapak yang meremehkan Ruda karena Ruda sendiri masihlah berlevel 3. Bisa dibilang pemburu amatir. Ruda jelas tidak terima mendengar itu. Sampai-sampai Ruda mengajaknya untuk bertarung. Keributan yang terjadi, Kray berniat untuk tidak ikut campur dalam masalah itu. Dan benar saja, anggota klan datang menghampiri mereka. Singkat cerita, di dalam klan, Ruda curhat kepada Kray kalau dirinya baru pertama kali ke tempat seperti ini. Melihat adanya kelompok yang dikerumuni banyak pemburu, Ruda bertanya kepada Kray. Kray pun menjelaskan kalau mereka adalah kelompok Arc Brave, di mana yang kuatlah yang bisa masuk kelompok tersebut. Bisa dikatakan mereka adalah kelompok elit yang memiliki pemimpin berlevel 7. Dia bernama Akrodin. Tapi sepengetahuan Kray, kelompok tersebut tidak pernah merekrut anggota dari acara seperti ini. Kemudian Ruda penasaran dengan bangku kosong yang tidak ada orangnya. Tiba-tiba datang bapak-bapak yang barusan mengganggu Ruda. Bapak tersebut bernama Greg, pemburu berlevel 4. Sehingga Greglah yang akan menjelaskan ke Ruda kalau meja kosong tersebut adalah kelompok pendiri klan First Step bernama Penduka. Penduka sendiri adalah nama kelompok anak muda yang datang ke ibu kota beberapa tahun yang lalu. Yang jelas, kelompok Penduka berisi orang yang berbakat dan juga terkuat di ibu kota. Dan nama lengkap kelompok tersebut, kelompok tersebut berisi teman masa kecilnya Kray Bejir. Dan alasan tempat ini dipenuhi dengan para pemburu karena mereka ingin bergabung ke kelompok jiwa Penduka. Tetapi kelompok tersebut jarang menampakkan diri, sehingga semua orang menganggap keberadaan jiwa Penduka hanyalah rumor saja. Tiba-tiba ada seorang pria yang bikin kerusuhan. Dengan pedenya, pria tersebut meminta agar kelompok terkuat untuk merekrutnya. Tetapi terdapat seorang gadis yang tidak terima dengan pria itu. Gadis itu bernama Tino. Tino sendiri menganggap
kalau dirinya lah yang pantas masuk ke anggota jiwa penduka. Situasi yang memanas, Greg malah mengompori mereka untuk melakukan pertarungan bejir. Sedangkan Cray mengajak Ruda pergi dari situ. Tina dan pria tersebut yang ingin melakukan serangan. Tetapi sebelum pertarungan dimulai, Tino sempat menyadari hawa keberadaan Cray dan duar. Bukannya bertarung, Tino malah menghadang Cray. Cray yang dipanggil Master oleh Tino, sehingga terbongkar sudah kalau Cray adalah ketua dari jiwa penduka sekaligus pendiri klan Verstep. Cray sendiri sudah berlevel 8. Dia memiliki julukan 1000 trik. Dan inilah kisah seseorang yang berbakat di antara yang lainnya. Siapa lagi kalau bukan MC kita? Scene berganti ke masa lalunya Cray. Pada saat itu, Cray dan teman-temannya sedang menelusuri reruntuhan. Tiba-tiba ada monster yang hendak menyerang Cray dari belakang. Temannya Cray menganggap kalau Cray telah sengaja menjadi umpan. Padahal mah Cray memang tidak menyadari adanya monster bejir. Di tengah teman-temannya yang berbakat, hanya Cray sendirilah yang biasa saja. Dan agar tidak menjadi beban ke depannya, Cray meminta izin keluar dari kelompok. Anehnya, teman-temannya tidak mau mendengar. Dan malahan, Cray disuruh untuk menjadi pemimpin mereka. Ditambah lagi, mereka menganggap Cray jago dalam berpidato. Cray terkejut, padahal dirinya berharap bisa pensiun menjadi pemburu. Itulah asal muasal Cray bisa menjadi pemimpin dalam kelompok jiwa penduka. Scene kembali ke tempat klan Verstep. Ruda dan juga Greg sangatlah tidak menyangka dengan identitasnya Cray. Tapi anehnya, Cray nampak tidak seperti seorang pemimpin. Meski begitu, dia sangat dihormati oleh Ark dan juga Tino. Saking hormatnya Tino, dia tidak memperbolehkan siapapun mendekati Cray. BTW, Tino ini pemburu berlevel 4 ya guys. Tino juga merupakan murid dari salah satu teman masa kecilnya Cray, yaitu Liz. Ngomong-ngomong soal perekrutan anggota baru, Cray meminta kepada Ark agar pilihannya diperbolehkan masuk ke dalam kelompoknya. Ark setuju asalkan satu orang saja. Semua orang terkejut mendengarnya. Meski begitu, ada yang tidak setuju dengan hal itu. Tino yang juga mendengarnya langsung kepedean bejir. Menurutnya, dialah yang dimaksud oleh Cray. Pria yang mengajak duel Tino barusan malah mengacau suasana lagi bejir. Tino kesal dan akan membereskannya. Untung saja Tino dihentikan oleh Cray. Mimin beritahu dulu kalau pria tersebut bernama Gilbert, pemburu berlevel 4. Julukannya si pedang api penyucian. Cray yang payah dalam menilai orang, dia mencoba mengandalkan keberuntungan saja. Cray pun memberitahu ke Gilbert kalau Gilbert bakal direkomendasikan ke dalam kelompoknya Ark. Tapi Cray memberikan satu syarat kepada Gilbert. Syarat tersebut adalah untuk tidak pernah kalah. Cray juga memberitahu kalau dirinya belum pernah kalah sekalipun bejir. Gilbert terkejut mendengarnya. Padahal mah sebenarnya Cray tidak pernah benar-benar bertarung bejir. Untuk membuktikan kemampuan Gilbert, Cray memberikan tantangan kepada semua orang. Siapapun yang bisa mendapatkan cincin yang dilemparkan Cray akan direkomendasikan masuk ke kelompoknya Ark. Sehingga cincin pun dilemparkan oleh Cray dan duar. Semua orang saling baku hantam demi mendapatkan cincin tersebut. Duar, duar, duar.
Seperti itulah suara kekacauan di dalam klan. Demi menghindari kekacauan tersebut, Cray pergi begitu saja. Keesokan harinya di klan First Step, Eva selaku wakil ketua klan memberikan kabar kepada Cray kalau kekacauan kemarin tempat tersebut telah hancur. Untung saja kekacauan tersebut tidak memakan korban. Meski begitu, Cray mendapatkan panggilan dari asosiasi penjelajah. Kocaknya, meski dia tidak datang ke asosiasi, tetap saja kepala asosiasi yang bernama Garg pasti akan mendatangi Cray. Dan Cray beralasan kalau topeng penyamarannya telah rusak. Reversible face adalah topeng yang bisa menirukan wajah seseorang. Meski sempat beralasan, Cray akan menemui Garg di asosiasi. Singkat cerita, setibanya di asosiasi, Cray bersujud meminta maaf kepada Garg atas kekacauan kemarin. Dengan begitu gugup, Cray menjelaskan berkali-kali kepada Garg. Meski begitu, Garg memberikan hukuman kepada Cray. Mimin jelaskan terlebih dahulu. Asosiasi itu memberikan pilihan misi kepada para pemburu, tetapi misi tersebut memiliki bayaran yang sedikit, dan bagi para pemburu, misi tersebut seperti halnya hukuman. Cray yang berusaha menolak dengan hukuman itu, Garg langsung menatapnya dengan tajam, sehingga Cray mau tidak mau harus memilih satu misi. Dan pada akhirnya, Cray menemukan misi paling gampang berlevel 3. Misi tersebut yaitu misi penyelamatan. Sehabis Cray pergi, Garg berbicara dengan sekretarisnya kalau sebenarnya misi yang diambil Cray adalah misi paling berbahaya dari misi yang lainnya. Apes MC kita coy. Singkat cerita, Cray menemui Tino untuk menanyakan keberadaan Ark. Tino memberitahu kalau Ark sedang menemui para bangsawan. Tiba-tiba, Tino menunjukkan cincin yang Cray lempar kemarin. Sesuai janji Cray, kalau yang mendapatkannya bisa memilikinya. Sehingga Tino sangat senang bisa memiliki cincin tersebut. Berhubung Ark tidak ada di situ, misi dari asosiasi diserahkan kepada Tino becir. Tino terkejut dan langsung kabur. Untuk menangkap Tino, Cray menggunakan rantai pusakanya yang disebut dengan rantai pemburu. Alhasil, Tino tertangkap. Di hadapan Cray, Tino memberitahu, sejujurnya Tino itu cuma ingin makan es krim berduaan dengan Cray, tetapi malah jadi seperti ini. Tino juga mengeluhkan misi tersebut, karena tidak mungkin bagi dirinya yang berlevel 4 melakukan penyelamatan 5 orang sendirian. Mengetahui keluhan dari Tino, Cray memutuskan kalau Tino akan berangkat bersama Gilbert, Ruda, dan juga Greg dalam misi penyelamatan di sarang serigala putih. Tambah kesal dong Tino. Inilah akhir dari Nageki no Bore wa Intai Shitai episode yang ke-1 ya guys. Bagaimana keseruan kisah Cray selanjutnya? Tetap stay terus bersama Mimin. So, seperti biasa, kita tutup episode kali ini ya guys. Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, matur suwun guys. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Dan terima kasih atas support kalian. Tanpa kalian, Trek Anime bukanlah apa-apa. Kalau kalian suka dengan konten Mimin, jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, untuk video selanjutnya hanya di Try Anime. Buat kalian semua, see you guys. Matur suwun.